Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kajian kita masih bersama kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada bab berkenaan tentang keutamaan berbuat baik dan menanggung anak-anak yatim. Dan kita sekarang masuk pada hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-136. Ya. Atau asar yang ke-136, an Abi Bakrin ibni Hafsin, dari Abu Bakar bin Hafs, beliau berkata, anna Abdallahi ibni Umar kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khawanihi yatimun. Adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Beliau tidaklah makan melainkan di atas hidangan makanan tersebut ikut makan juga anak-anak yatim. Jadi disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar setiap kali beliau makan, maka biasanya beliau makan bersama anak-anak yatim. Ini tentunya berbicara terkait tentang bagaimana kemuliaan seorang muslim ketika memberikan makan kepada anak-anak yatim. Dan mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam skala prioritas yang harus kita cukupkan apa yang menjadi kebutuhan makanan mereka. Allah sebutkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan dari harta-harta terbaik mereka, yang makanan-makanan tersebut mereka berikan kepada orang-orang miskin. Dan salah satunya kemudian Allah katakan berikutnya wa yatiman, begitu pula dengan anak-anak
anak-anak yatim. Jadi salah satu cara memuliakan anak-anak yatim adalah mengajak mereka untuk makan bersama kita. Termasuk tentang keutamaan makan bersama, makan bareng dalam, yaitu bejana yang biasa diletakkan di bejana tersebut makanan-makanan ketika seseorang hendak makan. Ya berarti sunnahnya, ya lebih utamanya ketika makan bareng, ya makannya dari apa? Dari satu nampan yang sama. Dan ini juga hal yang diamalkan dan sering kali diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering sekali makan bersama dengan para sahabatnya. Kenapa kita dianjurkan untuk sering-sering makan bersama? Ya karena ya di dalam makan bersama itu ada apa? Ada keberkahannya. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'amul itsnain yakfi lis-salasa. Dua porsi makanan yang menurut kita mungkin hanya cukup dimakan oleh dua orang, tapi ketika kita makan bersama, maka itu bisa dimakan oleh tiga orang. Dan ya subhanallah, ini adalah sesuatu yang memang nyata kita rasakan. Beda ketika kita makan sendiri dengan ketika kita makan bersama-sama. Ketika kita makan sendiri, biasanya porsinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan porsi ketika kita makan bareng. Padahal nanti dampaknya itu sama-sama kenyang. Hanya saja ketika makan sendiri baru kenyang ketika apa? Ketika kita makannya dalam porsi yang banyak. Beda kalau makannya adalah makan bareng, maka Allah berikan keberkahan di makanan tersebut sehingga yang tadinya cukup hanya dua orang ternyata cukup untuk dimakan oleh tiga orang. Dan makan bersama ini tentunya juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk merajut tali kedekatan, termasuk di dalamnya adalah bersama dengan keluarga kita. Jadi kalau Abdullah bin Umar saja, beliau setiap makan bersama dengan anak-anak yatim, jadi beliau juga artinya di setiap makan, beliau senantiasa makan bersama dengan siapa? Bersama dengan keluarganya. Dan ini adalah momen untuk membangun kedekatan dengan siapa? Dengan keluarga. Makanya paling enggak, ya, setiap keluarga harus menyediakan waktu-waktu tertentu untuk bisa makan bersama. Terutama ini para ayah yang mungkin ya sibuk ya mencari nafkah dari pagi sampai malam hari, sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Dan Masya Allah anak-anak kita ketika makan bersama, makan bareng dengan siapa? Dengan kita orang tua, itu antusiasnya sangat-sangat luar biasa. Karena intinya adalah membangun kedekatan. Ya. Dan kita juga sama. Ya. Kan hal yang paling kita senangi itu apa? Makan, apalagi makan bareng sama teman-teman. Itu kan ya, itu adalah acara yang sangat-sangat kita nanti-nantikan, makan bareng. Ya, maka ya sekali lagi asar ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya dianjurkan bagi kita untuk makan bersama dengan anak-anak yatim. Lalu kemudian hadis ini atau asar ini juga menunjukkan terkait tentang keutamaan melaksanakan makan bersama. Ya, sekali lagi makan barengnya bukan dari piring masing-masing, tapi ya dalam satu nampan. Ini adalah asar yang terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab
berkenaan tentang memuliakan dan menanggung kebutuhan anak-anak yatim. Kemudian masuk pada bab pembahasan yang berikutnya, yaitu bab yang ke-77. Di sini kata Imam Al-Bukhari, bab kun lil yatimi kal abi ar-rahim. Kun lil yatimi kal abi ar-rahim. Jadilah engkau seperti ayah yang penuh dengan kasih sayang ketika memperlakukan anak-anak yatim. Jadilah engkau seperti sosok ayah yang penyayang ketika memperlakukan anak-anak yatim. Jadi di dalam bab ini beliau akan menyampaikan beberapa asar, yang mana asar-asar tersebut menganjurkan dan memerintahkan bagi seseorang agar memperlakukan anak yatim sebagaimana dia memperlakukan anak-anaknya. Agar seseorang mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak yatim sebagaimana dia mencurahkan kasih sayang tersebut kepada anak-anaknya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan beberapa asar. Yang pertama, An Abdurrahman ibni Abza qala Dawud alaihi salam. Dari Abdurrahman bin Abza, beliau berkata, Nabiullah Dawud alaihi salam berkata. Jadi ini beliau menukil apa yang menjadi perkataan dari Nabi Dawud. Dan ya, Masya Allah, Nabi Daud itu adalah Nabi yang Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Kemuliaan dunia berupa Allah berikan kemuliaan bagi beliau menjadi seorang raja. Dan kemuliaan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dan angkat beliau menjadi seorang nabi. Dan Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau menyebutkan di antara fisik daripada Nabiullah Dawud alaihissalam, beliau katakan bahwasanya postur dari Nabi Daud ini apa? Kecil. Ya. Nabi Daud itu posturnya apa? Qasiran, yaitu beliau pendek. Azraqul ainain, yang mana kedua mata beliau itu berwarna biru. Qillatus sya'ri, lalu kemudian ya rambut beliau sedikit. Ya, rambut beliau apa? Beliau sedikit. Tapi dengan postur yang kecil tersebut, Allah berikan anugerah kepada beliau berupa, ya, beliau berhasil mengalahkan siapa? Beliau berhasil mengalahkan Jalut. Ya. Makanya kalau dalam bahasa orang-orang sekarang ada namanya David and Goliath. David itu biasanya orang-orang yang underdog. Orang-orang yang punya postur kecil dari kalangan orang yang lemah. Goliath itu biasanya orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang posturnya besar, mampu mengalahkan Jalut. Ini tentunya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau berhasil mengalahkan Jalut, maka beliau pun kemudian diangkat menjadi seorang raja. Dan ya banyak sekali kata-kata hikmah yang kemudian keluar dari lisan beliau Nabiullah Dawud alaihissalam. Dan salah satunya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abza di dalam kitab ini. Qala Dawud alaihi salam, berkata Nabi Dawud alaihi salam, kun lil yatimi kal abi ar-rahim. Jadilah engkau
sosok ayah yang penyayang bagi anak-anak yatim. Jadi di sini diberikan penekanan, jadilah engkau sosok ayah yang penyayang, bukan ayah yang suka apa? Suka marah-marah, dikit-dikit marah sama anaknya, dikit-dikit emosi. Tapi yang dituntut di sini adalah jadilah engkau sebagai sosok ayah yang penyayang dalam memperlakukan anak-anak yatim. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Kenapa beliau memerintahkan kita untuk menjadi sosok ayah yang penyayang dalam memperlakukan anak-anak yatim? Maka kata beliau, ketahuilah, sebagaimana engkau menanam, maka itu pula yang akan engkau tuai. Jadi ini istilah dari mana ini? Ya, apa yang kau tanam itu juga yang kau tuai. Istilah dari Nabi Daud alaihi salam. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ketahuilah sebagaimana engkau menanam, maka itulah yang akan engkau tuai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kemudian kita berbuat baik kepada anak yatim, menjadi sosok yang penyayang kepada anak-anak yatim, menjadi sosok ayah yang sayang kepada anak-anak yatim, maka tentunya ini adalah sebuah kebaikan. Maka sebagaimana seseorang menanam kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau seseorang melakukan kebaikan di dunia ini, maka Allah akan berikan baginya kebaikan juga nanti di akhirat. Allah akan berikan balasan berupa kebaikan nanti di akhirat. Atau bisa juga makna dari apa yang beliau sampaikan ini adalah, kalau kita memperlakukan anak yatim sebagai mana seorang ayah yang penyayang, yang menyayangi anak-anaknya, maka kalau misalkan qadarullah kita tidak bisa menemani anak-anak kita sampai balik, kita ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita tinggalkan anak-anak kita dalam kondisi menjadi seorang yatim, maka insya Allah nanti akan ada orang-orang yang baik, orang-orang yang salih yang akan memperlakukan anak kita dengan penuh kasih sayang, sebagaimana kita sebagai ayahnya itu juga menyayangi siapa? Menyayangi anak-anak kita. Jadi ini yang dimaksudkan dengan wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Jadi ini alasan kenapa beliau perintahkan kita untuk menjadi sosok ayah yang penyayang terhadap orang-orang terhadap anak-anak yatim. Ya, karena kita nggak tahu yang namanya umur kita sampai kapan. Dan tentunya kalau kita mau berharap, kita berharapnya dan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa membersamai anak-anak kita sampai apa? Sampai dewasa. Kita ingin melihat bagaimana tumbuh kembang anak kita. Kita ingin kemudian bisa terlibat dalam mendidik anak-anak kita sampai mereka apa? Mereka dewasa. Tapi ya sekali lagi yang namanya umur kita nggak tahu. Maka dengan kita berbuat baik, menjadi sosok ayah yang penyayang bagi anak-anak yatim, maka harapannya kalau Allah menakdirkan bahwasanya kita tidak sanggup, tidak bisa menemani anak-anak kita sampai dewasa, maka nanti akan muncul orang-orang laki-laki yang saleh yang akan kemudian merawat anak kita, menyayangi anak kita sebagaimana kita menyayangi mereka. Itu makna daripada kalimat wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Kemudian kata beliau alaihi salam, Nabiullah Daud, ma aqbahal faqru ba'dal ghina wa aktsaru min dzalika wa aqbaha min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda. Betapa sulit dan buruknya
kemiskinan yang menimpa seseorang setelah sebelumnya Allah berikan kepadanya kekayaan. Ya, orang yang biasanya hidup dalam kecukupan, hidup dalam harta yang melimpah, lalu kemudian tiba-tiba berubah keadaannya 180 derajat, yang tadinya kaya tiba-tiba menjadi fakir, tiba-tiba menjadi miskin. Ini tentunya adalah sesuatu yang apa? Ya, yang memberatkan, sesuatu yang sulit untuk dihadapi oleh seseorang. Makanya banyak orang yang tadinya punya limpahan harta yang banyak, lalu kemudian tiba-tiba jatuh miskin. Apa yang terjadi? Ya stres. Kalau udah stres kemudian bunuh diri. Ya mereka-mereka yang dulunya punya karir yang gemilang, tiba-tiba kemudian harus jatuh ya 180 derajat. Ini kalau kemudian tidak kuat imannya, tidak kuat mentalnya, tidak kuat psikologinya, ini bisa membuat orang menjadi apa? Menjadi stres. Tapi kata Nabi Dawud alaihissalam, ada sesuatu yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan hal tersebut. Ada hal yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan ketika seseorang jatuh miskin setelah sebelumnya dia hidup dalam kecukupan. Apa itu? Yaitu ketika seseorang tersesat setelah sebelumnya dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jauh lebih apa? Lebih buruk. Ya, yang tadinya rajin sholat tiba-tiba jadi apa? Jarang sholat. Tadinya yang rajin untuk hadir di majelis ilmu, tiba-tiba malas untuk hadir di majelis ilmu. Maka ini adalah hal yang jauh lebih buruk dibandingkan ketika seseorang kehilangan hartanya. Kehilangan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih menyulitkan, itu jauh lebih apa? Lebih berat. Ya, itu jauh lebih berat. Karena kebahagiaan kita itu tidak terletak pada harta, tapi kebahagiaan kita itu terletak pada iman dan Islam kita. Sejauh mana kita berada di atas hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah garansi dari kebahagiaan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96 atau 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kami akan berikan kepadanya al-hayatut thayyibah, yaitu kehidupan yang bahagia. Ya, kehidupan yang bahagia. Jadi, ya, kehilangan terbesar adalah ketika seseorang kehilangan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya ahli ibadah berubah menjadi apa? Ahli maksiat. Ini adalah sebuah kehilangan besar. Kemudian kata Nabiullah Dawud alaihi salam, wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu fa illam taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawah. Kalau kamu membuat janji dengan temanmu, punya janji dengan temanmu, maka tunaikan dan laksanakanlah janjimu tersebut. Kalau tidak engkau lakukan, kalau engkau ingkari janji kepada temanmu tersebut, maka itu akan bisa menyebabkan adanya tali permusuhan antara dirimu dengan siapa? Dengan teman. Ya, jadi kalau ada janji sama teman, ya ditunaikan, dipenuhi janjinya. Karena kalau kita ingkari, maka ini akan bisa menjadi sebab munculnya tali permusuhan antara kita dengan siapa? Dengan teman kita.
Betapa banyak orang yang dulunya punya ya tali kedekatan, ya punya hubungan yang intim dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Tapi ketika kemudian sahabatnya ingkar terhadap janjinya, tiba-tiba apa? Menjadi menjadi renggang, ya tali persahabatan mereka. Wa ta'awwad billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Dan mintalah perlindungan kepada Allah dari apa? Dari teman-teman yang ketika engkau ingat kepada Allah, ketika engkau berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka tidak mau membantumu untuk tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah agar dijauhi dari model teman-teman yang seperti ini. Yang ketika kita hijrah bukannya dukung, tapi malah apa? Malah nyinyirin. Yang ketika kita semakin dekat sama Allah, makin memperhatikan ibadah-ibadah kita, bukannya mendukung kita, bukannya kemudian mengajak kita untuk lebih dekat dan taat kepada Allah, tapi justru mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa menjatuhkan apa? Menjatuhkan mental kita. Kita yang mungkin dulu punya teman yang sama-sama dalam maksiat, lalu kemudian kita milih hijrah, memperbaiki diri dan lain sebagainya, tiba-tiba teman kita ini nyinyir. Ya, saya tahu kamu itu kayak gimana dulunya. Ya, kamu maksiatnya lebih banyak dibandingkan dengan saya, kamu lebih kurang ajar dibandingkan dengan saya. Jangan tiba-tiba sok suci dan lain sebagainya. Nah, inilah mental-mental dan model-model teman-teman yang harus kemudian kita jauhi. Kalau nggak bisa kita jauhi, ya minta tolong sama Allah agar teman-teman yang seperti itu ya dijauhkan dari kehidupan kita. Wa ta'awwad billah. Kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Biar Allah yang menyeleksi teman-teman kita. Siapa teman-teman yang bisa membantu kita di atas ketaatan kepada Allah. Ya, kehilangan teman itu nggak rugi. Yang rugi ya tadi kehilangan hidayah, kehilangan iman, kehilangan Islam, kehilangan ibadah, kehilangan amal soleh. Kalau kita kehilangan teman, Allah akan pasti memberikan pengganti teman yang jauh lebih baik. Kalau kita tinggalkan teman-teman kita di saat kita bermaksiat, maka Allah akan pertemukan kita dengan teman-teman yang senantiasa mendukung kita dalam ibadah kepada Allah. Kalau dulu teman-temannya adalah orang-orang yang suka keluar malam, ya, kemudian ya singgah di tempat-tempat klub malam. Tapi ketika hijrah lalu kemudian pindah ke majelis-majelis ilmu, maka Allah akan pertemukan dengan siapa? Dengan teman yang jauh lebih baik. Jadi modal teman-teman yang seperti ini jangan disayang-sayang dulu. Nanti kalau ditinggalkan termasuk memutuskan tali silaturahim, enggak. Ya, tidak termasuk ya memutuskan tali silaturahim. Dan kita sudah berbicara terkait tentang apa itu ya menyambung tali silaturahim. Nah, kalau kemudian orang ini tidak memberikan dampak membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka minta kepada Allah agar dijauhkan dari teman-teman yang seperti itu. Kecuali kalau kita punya keyakinan yang besar, kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada teman kita tersebut. Tapi kalau kemudian kita rasa dia justru yang memberikan pengaruh yang buruk kepada kita, maka sebaiknya tinggalkan. Tapi kalau kita merasa punya keyakinan bisa memberikan pengaruh yang baik kepadanya, ya enggak apa-apa. Silakan Anda berteman dan ajak dia menuju kebaikan, dan mudah-mudahan itu menjadi ladang kebaikan bagi kita. Ya, jadi ta'awwad billahi. Apa tadi? Min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dari teman-teman yang ketika kita lalai dari Allah, lupa dari Allah, jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bukannya mengingatkan kita, malah mereka diam saja, meninggalkan
dan mintalah perlindungan kepada Allah dari teman-teman yang seperti itu. Makanya alhamdulillah kalau kita punya teman yang rewel ketika kita melakukan maksiat, rewel ngingetin kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah, rewel ngingetin kita dan ngajak kita untuk hadir ke majelis ilmu. Ya, bersyukur kepada Allah kalau punya teman-teman yang seperti itu. Artinya kita punya teman yang solih yang mengingatkan kita ketika kemudian kita melakukan maksiat, ketika kita dalam keadaan iman kita sedang turun dan lain sebagainya. Maka ini adalah teman-teman yang perlu untuk kita jaga. Jadi ini nasihat yang disampaikan oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Ya, ada berapa nasihat tadi? Yang pertama, untuk menyayangi anak-anak yatim sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Kemudian nasihat dan petunjuk beliau yang berikutnya adalah bahwasanya kehilangan yang terbesar bagi seorang muslim, bagi orang-orang yang beriman adalah bukan kehilangan harta. Kesulitan terbesar bagi orang-orang yang beriman bukanlah pada saat dia kehilangan dunianya, tapi kehilangan yang terbesar bagi orang-orang yang beriman adalah ketika Allah mencabut taufik dan hidayahnya dari dirinya. Kemudian nasihat beliau yang kedua, hendaknya kita menjaga janji-janji kita terhadap kawan-kawan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari teman-teman yang buruk, yaitu teman-teman yang ketika kita berada di atas ketaatan, mereka tidak mau membantu kita, dan ketika kita berada di atas kemaksiatan, mereka enggan untuk mengingatkan kita. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari berkenaan tentang perkataan dari Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudian asar yang berikutnya berkenaan tentang bab ini, kun lil yatimi kal ab ar-rahim, jadilah engkau sosok ayah yang penyayang terhadap anak-anak yatim. Yaitu sebuah asar yang berasal dari Asma bin Ubaid. Ya, asar yang diriwayatkan oleh Asma bin Ubaid. Ya, jadi Asma ini bisa untuk nama laki-laki, bisa juga untuk nama perempuan. Nah, di sini namanya Asma. Ya, tapi beliau laki-laki. Ya, Asma bisa nama yang digunakan untuk laki-laki juga bisa digunakan untuk kaum perempuan. Dari Asma bin Ubaid beliau berkata, qultu li Ibnu Sirin, aku pernah berkata kepada Ibnu Sirin. Ya, siapa Ibnu Sirin? Muhammad bin Sirin, yaitu seorang apa? Seorang tabi'in. Ya, berarti tabi'in itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan siapa? Dengan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang beliau bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lahir 2 tahun sebelum berakhirnya kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan beliau adalah seorang maula, ya, budak yang dibebaskan oleh sahabat yang mulia, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ya, jadi ini Muhammad bin Sirin. Ya, di antara ucapan beliau yang populer apa? Terkait tentang masalah apa? Masalah ilmu agama. Inna hadzal ilma minad din. Fanduru amman ta'khuduna. Sesungguhnya ilmu ini adalah termasuk bagian dari agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama tersebut. Maka lihatlah dari siapa kalian mempelajari ilmu agama tersebut. Ini diantara petuah-petuah beliau rahimahullah ta'ala.
Jadi kata Asma bin Ubaid, ya, beliau berkata, qultu li Ibnu Sirin. Suatu ketika aku pernah berkata kepada Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Indi yatimun." Ya, saya punya seorang anak yatim. Saya punya seorang anak yatim yang kebutuhan-kebutuhannya senantiasa saya penuhi. Ya, makanya ini juga tentunya berbicara terkait tentang bagaimana para ulama-ulama terdahulu itu berlomba-lomba untuk mengasuh anak-anak yatim. Sampai beliau punya anak yatim khusus yang kemudian beliau apa? Yang beliau didik, yang beliau cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Maka ketika beliau menyampaikan hal ini kepada Muhammad bin Sirin, maka kata Muhammad bin Sirin, "Isna bihi ma tasna'u biwaladika." Tolong kamu perlakukan anak yatim tersebut sebagaimana kamu memperlakukan anak kandungmu. Sayangi anak yatim tersebut sebagaimana kamu menyayangi siapa? Menyayangi anak-anakmu. Penuhi kebutuhan dari anak yatim tersebut sebagaimana kamu memenuhi kebutuhan anak-anakmu. Idribhu ma tadribu waladaka. Dan kalau dalam proses mendidik anak yatim tersebut, mau nggak mau dan mengharuskan kamu untuk memukulnya, maka pukullah dia sebagaimana engkau memukul anak-anakmu. Ini berarti mukulin anak boleh atau enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang berani jawab. Aku jadi KDRT, Ustaz. Iya. Takut jadi apa? KDRT nanti dilaporin, dituntut. Iya, seorang ayah telah memukul anaknya, seorang ayah ditangkap ya karena telah memukul anaknya. Jadi memukul anak itu adalah perkara yang diperbolehkan. Tapi bukan berarti setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak kemudian cara penyelesaiannya adalah dengan apa? Dengan langsung dipukul. Tolong bedakan antara marah sama anak dengan suka marah-marahin anak. Kalau kita marah sama anak berarti ada alasannya. Dan alasannya adalah alasan yang bisa diterima. Beda halnya dengan sikap marah-marah kepada anak. Anak melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk kemudian dimarahin, mereka justru dimarahin. Anak mungkin numpahin makanan, numpahin minumannya. Lalu kemudian kita apa? Kita marah, nggak cukup dengan marah, bahkan dipukulin. Maka ini adalah tentunya hal yang tidak dimaksudkan dalam apa yang dikatakan oleh para ulama dengan boleh untuk apa? Untuk memukul anak. Dibolehkan memukul anak bukan berarti ini menjadi senjata utama kita, tidak. Memukul itu adalah senjata terakhir. Karena tetap yang ditekankan ketika kita melihat dan mendapati anak-anak kita melakukan kesalahan, maka yang lebih utama kalau bisa diluruskan dengan memberikan nasihat kepada mereka, maka berikan nasihat. Makanya kalau ada orang tua yang ketika dia marah-marah sama anaknya, ternyata anaknya nggak ngefek, biasa-biasa aja. Berarti selama ini anak tersebut tumbuh di atas apa? Amarah orang tuanya. Dia biasa dimarahin sama siapa? Sama orang tuanya. Sehingga ketika dimarahin, dampaknya, efeknya adalah biasa-biasa saja. Beda sama orang tua yang nggak pernah marah. Ketika sekali marah, baru melototin aja, belum keluar apa? Belum keluar ucapan dari lisannya, itu anak sudah apa? Sudah ketakutan. Dan sudah akan menyadari bahwasanya ada kesalahan yang dia
yang dia lakukan. Makanya kalau ada yang ngeluh, ya gampangnya orang tua yang misalkan ngeluh terkait tentang anak-anaknya, Ustaz, anak saya susah untuk dinasehatin dan lain sebagainya, sudah dimarahin tapi nggak ngefek-ngefek juga, berarti selama ini dia tumbuh di atas apa? Kemarahan dan amarah orang tuanya. Ya. Dan anak akan melihat itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, karena setiap harinya kita biasa apa? Biasa marah-marah. Ya, jadi kalau seorang anak dengan kesalahan yang dia lakukan itu cukup bisa dia tinggalkan dan dia sadar dengan kesalahannya, dengan cukup memberikan nasihat, maka cukup dengan menyampaikan nasihat dan tidak perlu untuk apa? Untuk memukul. Dan memukul ini tentunya baru diperbolehkan kalau kemudian apa? Kalau kemudian nasihat sudah tidak mempan, lalu kemudian ancaman-ancaman juga tidak mempan. Kalau kemudian sudah menjadi alternatif yang terakhir, pilihan yang terakhir, maka silahkan untuk apa? Untuk memukul. Tapi ingat, tidak setiap kesalahan anak itu pantas untuk diberikan hukuman berupa apa? Berupa pukulan. Dilihat dulu dari kesalahan anak-anaknya, fatal atau tidak, berat kesalahannya atau tidak. Kalau sekedar numpahin minuman itu berat atau enggak, Pak? Anak numpahin makanan, numpahin minuman, itu kesalahan fatal atau tidak? Tidak, dan enggak pantas untuk apa? Untuk dipukul. Kesalahan yang paling fatal yang dikerjakan oleh anak adalah ketika mereka mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendidik anak-anak kita untuk belajar ibadah salat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinina. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan ibadah salat ketika umurnya berapa? Umurnya 7 tahun. Itu baru diperintahkan, nak, kamu sudah umur 7 tahun. Ya, kamu salat. Diingatkan setiap waktu salat untuk apa? Untuk salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Dan ketika kita merintahkan anak kita untuk salat di usia 7 tahun tersebut, kalau misalkan anak kita enggan, malas-malesan untuk salat, maka kita nggak boleh untuk apa? Untuk memukulinnya. Baru diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mukulin anak yang nggak mau salat ketika anak kita berusia berapa? Usia 10 tahun. Maka dari sinilah kemudian para ulama memberikan catatan. Kalau orang tua mau memberikan hukuman kepada anak-anaknya berupa pukulan, selain melihat kepada bentuk kesalahan anaknya, apakah fatal atau tidak, apakah berkenaan dengan syariat atau tidak, lihat juga pada usianya. Artinya kalau di usia 10 tahun ke bawah 10 tahun, maka tidak boleh untuk apa? Untuk dipukul. Lah Allah saja yang punya syariat tersebut tidak kemudian memerintahkan umatnya untuk mukulin anaknya ketika anaknya berada di usia di bawah 10 tahun. Lalu siapa kita berani apa? Mukulin anak-anak kita. Jadi dilihat pada usia. Jadi lihat bentuk kesalahannya, lalu kemudian lihat juga apa? Usia. Jadi nggak sekonyong-konyong bilangnya apa? Pukul anak-anakmu, lalu kemudian apa? Digeneralisir. Berarti setiap anaknya kesalahannya apa saja, umurnya berapa saja, maka bentuk hukumannya adalah dipukul. Berarti boleh untuk dipukul? Enggak. Para ulama memberikan apa? Catatan-catatan berkaitan tentang hal tersebut. Kalau bisa dinasihati dengan nasihat saja dan dia bisa berubah, maka jangan dipukul, tapi dinasihati.
Lalu kemudian yang kedua adalah lihat jenis kesalahannya, fatal atau tidak, berat atau tidak. Kalau pelanggarannya terkait tentang masalah syariat, maka itu dibolehkan, tapi dilihat juga dari sisi apa? Dari sisi usianya. Jadi kalau umur 7 tahun, masih SD kelas berapa itu? Kelas 1, 8 tahun kelas 2, di 9 tahun kelas 3, 10 tahun berarti kelas 4. Ya, tapi ingat, para guru juga nggak boleh mukulin siapa? Mukulin murid-muridnya, kecuali dengan izin siapa? Izin walinya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, guru kalau mau hukum anak muridnya, tidak boleh dengan pukulan, baru boleh dipukul dengan izin siapa? Dengan izin orang tuanya. Ya, jadi ini perlu diingat, catatan yang disampaikan oleh para ulama. Ini disampaikan kalau tidak salah oleh para ulama. Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, bahwasanya dikatakan min anwa'it tadib al-masyru', di antara bentuk hukuman yang disyariatkan, darbul abi awil ummi waladahuma ta'diban, yaitu seorang ayah, seorang ibu dibolehkan untuk memukul anaknya sebagai bentuk apa? Ta'dib. Ya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Wa kadzalikal wasiyyu awil muallim bi idznil abi ta'liman. Tapi bagi orang yang statusnya sebagai guru, dia nggak boleh mukul siapa? Murid-muridnya, kecuali dengan izin siapa? Izin orang tua si anak tersebut. Berarti kita sebagai orang tua, kalau punya anak yang kita sekolahkan di sekolah tertentu, kita berhak untuk protes kalau kemudian ada anak kita yang dipukul. Ya, kalau kita nggak mengizinkan. Kalau diizinkan, ya silakan. Lalu kemudian syarat yang disampaikan oleh para ulama yang berikutnya berkaitan tentang dibolehkan memukul anak, itu ya diantaranya mengatakan bahwasanya tidak boleh memberikan pukulan yang apa? Yang bisa meninggalkan bekas, bisa menjadikan tubuh anak-anak kita meninggalkan memar, luka dan lain sebagainya. Nah, berarti ada ya pukulan yang bisa menimbulkan memar banyak. Ya, dan itu tidak dibolehkan. Gimana cara mukulnya Ustaz biar enggak luka, biar enggak memar? Ya, itu namanya darbu ta'dib. Maka dikatakan oleh para ulama, mukul di sini adalah untuk memberikan apa? Pendidikan kepada anak-anak kita, bukan tujuannya untuk nyiksa anak, bukan tujuannya untuk melukai anak, bukan tujuannya juga untuk menumpahkan amarah dan emosi siapa? Orang tua, bukan. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak kita. Maka nggak boleh pukulan-pukulan tersebut menimbulkan apa? Menimbulkan memar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya nggak boleh pukul pakai alat. Kalau mau pukul anak pakai tangan, nggak boleh pakai tongkat. Sebagian ada yang membolehkan pakai alat, tapi ukuran alatnya adalah dipukul dengan menggunakan siwak, Pak. Tahu nggak siwak yang biasa buat sikat gigi? Itu gimana mukul anak? Nah, ya, ada anak kalau dipukul pakai siwak bikin memar? Nggak ada. Nah, tujuannya itu ngingetin. Bukan tujuannya adalah melukai, bukan tujuannya adalah menyiksa. Jangan, nggak boleh. Ya, kita gunakan tangan kita untuk mukulin anak kita sampai anak kita jadi memar, cubitin anaknya sampai apa? Sampai biru. Itu tidak boleh, tidak dibolehkan oleh para ulama. Jadi syaratnya ketat, Pak. Jadi bukan kemudian ujuk-ujuk anak kita pukulin bebas, mau mukulinnya gimana aja. Nggak boleh sampai memar. Lalu kemudian ketentuan yang berikutnya adalah tidak boleh memukul bagian-bagian yang vital seperti wajah. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza daraba ahadukum akhahu falyajtani bi al-wajh." Kalau salah seorang di antara kalian hendak memukul saudaranya, maka hendaklah dia menghindari memukul bagian apa? Bagian wajah. Ya, yang vital wajah, kemudian tengkuk, kemudian perut. Ya, berarti yang dipukul bagian mana? Tangannya aja.
Ya, dan ketentuan yang lainnya disampaikan oleh para ulama dan nggak boleh mengukurnya lebih dari tiga kali. Ada yang memberikan persyaratan bukan 3 kali, tapi dipukulnya maksimal 10 kali. Lebih daripada itu nggak boleh dipukul lebih dari 10 kali di tempat yang sama. Berarti kalau tempat yang beda boleh? Ya boleh. Ya sekali lagi, ya ini ya persyaratannya sangat-sangat ketat sekali yang disampaikan oleh para ulama berkaitan tentang memukul, dibolehkannya memukul apa? Memukul anak. Ya, hal yang sama juga berlaku bagi para istri. Jangan kemudian ya ayat yang berkenaan tentang ketika kemudian istri-istri kita melakukan perbuatan nusyuz, maka ya yang disampaikan oleh Allah yang pertama diberikan nasihat, kalau enggak mempan maka apa? Bisa ranjang di belakangin ya posisi tidurnya, tidak kemudian saling berhadapan dan lain sebagainya. Kalau enggak maka boleh dipukul. Sama syarat-syarat yang kemudian disampaikan oleh para ulama terkait tentang dibolehkannya bagi seorang suami untuk apa? Untuk mukulin istrinya. Makanya ya KDRT itu ya tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Ada orang suami mukulin istrinya sampai istrinya apa bonyok. Itu enggak boleh. Itu jelas sebuah kezaliman, dan kezaliman seorang suami akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Begitu pula kezaliman yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya, ini juga nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita bilang ini istri saya, anak-anak saya bebas. Enggak. Ada aturan yang kemudian ditetapkan di dalam syariat kita. Ya. Nah, makanya salah kaprah kalau ada orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ayat-ayat yang berkenaan tentang bolehnya seorang suami memukul istri, seorang orang tua memukul anaknya, kemudian membuat kesimpulan, oh berarti Islam itu ya mendukung ya apa kekerasan dalam rumah tangga. Enggak. Ini ada syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan berkenaan tentang masalah had misalkan, ya hukuman had, memberikan hukuman cambuk kepada para pelaku dosa besar tertentu seperti minum khamar, kemudian apa? Menuduh wanita yang baik-baik berzina, kemudian orang yang berzina tapi dalam keadaan dia belum menikah, itu kan hukumnya apa? Cambuk. Cara cambuknya juga ada adab-adabnya yang ditetapkan. Enggak kemudian apa? Sampai ya mengangkat seluruh tangannya sampai kelihatan apa? Ketiaknya, bukan dicambuknya jadi niat banget gitu kan, pakai tenaga yang sekeras-kerasnya. Enggak, ada cara-caranya. Jangan sampai kemudian ketika dia mengangkat cambuknya tersebut itu apa? Membuat seluruh ketiaknya apa? Kelihatan. Itu dilarang. Jadi ada apa? Ada adab-adabnya. Karena inti daripada hukuman-hukuman tersebut adalah untuk memberikan dampak jerah, itu intinya. Ya bukan untuk menyiksa. Dan hal yang demikian ini dipraktekkan dulu oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Dijelaskan dalam sebuah hadis pada saat peristiwa di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam perjalanan pulang bersama dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Lalu di pertengahan jalan Aisyah kehilangan apa? Kalungnya. Aisyah kehilangan kalungnya. Dan ini adalah merupakan awal daripada terjadinya hadisatul ifki, tuduhan yang kejam yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena kalung Aisyah tertinggal, itu mau nggak mau membuat ya Nabi dan para sahabat dan pasukan kaum muslimin ketika itu menjadi tertahan dan tertunda kepulangannya. Padahal ketika itu ya para sahabat ya Nabi dan yang lainnya, mereka semua dalam keadaan kekurangan air, sudah nggak punya bekal lagi, jadi harus bersegera untuk sampai kemana? Ke Madinah. Tapi harus tertunda karena apa? Karena Aisyah kehilangan kalungnya dan harus dicari dulu. Nah, ketika hal ini dikeluhkan oleh para sahabat yang mereka tertunda perjalanannya,
apalagi kemudian kehabisan bekalnya, lalu kemudian harus berdiam di tempat tersebut dalam jangka waktu yang lama. Ketika kemudian disampaikan hal ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, maka beliau kemudian segera datang ke rumah Aisyah, lalu kemudian beliau pukul kaki Aisyah, dan Aisyah nggak ngerespon. Beliau nggak ngerespon pukulan Abu Bakar karena apa? Karena ketika itu Rasulullah sedang tidur di paha beliau radhiyallahu taala anha. Maka kata para ulama dari hadis ini, kata sebagian ulama dari hadis ini, boleh bagi seorang orang tua untuk Untuk memukul anaknya yang perempuan meskipun dia sudah Dia sudah menikah. Tapi mukulnya tadi dengan syarat-syarat yang tadi ditetapkan. Jadi Abu Bakar ketika mukul ya untuk menyadarkan bahwasanya Aisyah telah melakukan kesalahan. Jadi enggak dipukul ditampar dan lain sebagainya, enggak. Ya. Jadi itu. Jadi ya panjang ya pembicaraan terkait tentang dibolehkannya memukul anak. Jadi kalau bisa dengan nasihat, maka diberikan dengan apa? Dengan nasihat. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat terdahulu terhadap anak-anak mereka. Seperti misalkan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menegur putranya yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi ya dikatakan bahwasanya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian mencegah istri-istri kalian, wanita-wanita kalian untuk bisa datang kemana? Ke masjid. Nah, ketika hadis ini disampaikan kepada Bilal bin Abdullah bin Umar, putra Abdullah bin Umar, berarti cucu siapa? Cucu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kata Bilal, demi Allah saya akan cegah mereka. Saya enggak akan kasih izin mereka untuk kemana? Ke masjid. Maka Abdullah bin Umar ayahnya marah sedemikian rupanya. Sampai kemudian beliau mencela putranya tersebut dengan perkataan yang belum pernah keluar dari lisan beliau. Dicela siapa? Anak, tapi enggak dipukul. Ya. Lalu kemudian beliau berkata, aku katakan kepadamu, aku sampaikan kepadamu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kamu menolaknya, lalu kemudian kamu mengatakan bahwasanya saya tidak akan izinkan dan saya akan cegah para wanita untuk datang kemana? Ke masjid. Nah, subhanallah. Ya, dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau juga nggak senang kalau istri-istri beliau, anak-anak beliau datang kemana? Datang ke masjid. Ya. Dan ini tidak diketahui oleh siapa? Oleh istri dan juga anak-anak beliau. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat menyampaikan kepada istri dan anak-anak beliau, ya apakah kamu tidak tahu bahwasanya Umar bin Khattab itu nggak suka kalian datang kemana? Ke masjid. Kata istri-istrinya, ya nggak tahu, karena Umar nggak pernah ngelarang kami. Lalu kemudian kata sahabat tersebut, tahukah kamu yang menyebabkan Umar tidak bisa melarang kalian adalah karena mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Karena ketundukan beliau terhadap hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapakah kita yang kemudian berani melarang para wanita untuk datang kemana? Ke masjid. Jadi seorang wanita lebih utama, lebih baik dia sholatnya di mana? Di rumahnya. Tapi nggak boleh juga bagi kita sebagai laki-laki untuk melarang mereka untuk sholat di mana? Untuk sholat di masjid. Karena dulu juga para sahabiat, ada sebagian kecil di antara mereka yang juga ikut sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika disebutkan hadis yang berkenaan tentang pelaksanaan sholat subuh, itu di antara wanita sahabiat ada juga yang datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah dengan siapa? Dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menunjukkan waktu pelaksanaan sholat subuh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika hari masih masih gelap. Ya, bigolasin, ketika matahari masih gelap. Artinya belum terang. Ya, karena kan dulu nggak ada cahaya. Ya, nggak ada cahaya. Ya mungkin jam 5 juga masih
masih gelap karena nggak ada cahaya. Ya, jadi itu. Nah, juga disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Ibnu Abbas mendidik Ikrimah. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendidik Ikrimah rahimahullahu taala. Jadi Ikrimah ini adalah anak yang cerdas, ya, punya keunggulan yang luar biasa. Otaknya itu encer, gampang sekali ngapalin Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya Ikrimah ini ketika kecil anaknya cukup aktif, ya sukanya lari-larian, main ke sana kemari, nggak bisa fokus untuk apa? Untuk belajar dan lain sebagainya. Sampai kemudian kata Ikrimah, suatu saat Ibnu Abbas pernah merantai kakiku, ya dirantai kakinya biar nggak apa? Nggak lari-larian, diam sini, ya apa namanya diajarin Al-Quran dan hadis dan beserta dengan ilmu waris. Itu metode pendidikan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, jadi kalau bisa dirantai ya dirantai nggak apa-apa. Ya, yang penting nggak menyakiti apa fisiknya. Ya, jangan juga dirantainya pakai rantai apa itu besi ya jangan. Ya, jadi kalau bisa nggak dengan dipukul ya jangan dipukul itu lebih utama. Tapi kalaupun harus memukul maka dengan syarat-syarat yang tadi telah kita sebutkan dan syaratnya adalah syarat-syarat yang cukup ketat. Ya, jadi intinya adalah dibolehkannya memukul ya bagi orang tua untuk memukul anak-anaknya. Memukul di sini adalah dalam rangka untuk ta'dib, untuk memberikan apa? Ya, pendidikan, memberikan pendidikan. Kemudian yang terakhir pada pertemuan kita di siang hari ini adalah bab adabul yatim, bab berkenaan tentang yang mendidik anak-anak yatim. Ini mirip dengan asar yang sebelumnya. Hanya saja di sini diriwayatkan dari Shumaisah Al-Atakiyah. Ya, Shumaisah Al-Atakiyah berarti seorang wanita. Beliau berkata, "Dzukira adabul yatimi inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat." Ketika disinggung dan disebutkan tentang adab mendidik anak-anak yatim di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inni la adribal yatima hatta yambasid." Saya kalau memang dibutuhkan untuk mukulin anak yatim demi untuk memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, maka niscaya saya akan pukul mereka. Ya, saya akan pukul mereka. Ya, saya akan pukul mereka. Ini ya hampir mirip dengan asar yang sebelumnya berkenaan tentang dibolehkannya bagi orang tua, ya bagi orang yang mengurusi anak yatim untuk memukul anak yatim. Tapi sekali lagi ya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Dan asar-asar yang seperti ini harus ada penjelasan-penjelasannya agar enggak dipahami salah. Ya kebanyakan orang salah dalam memahami hal-hal yang demikian. Ya, berarti dibolehkan mukul dengan ya cara yang apa namanya digeneralisir dan lain sebagainya. Ini perlu untuk dikasih apa? Dikasih note-note, dikasih catatan. Nah, inilah pentingnya kita belajar, kita hadir dalam majelis ilmu, enggak hanya sekedar membaca teks-teks hadis saja, tapi juga membaca penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Kalau ada langsung aja. Pak Fauzan, silakan. Apa tadi? Orang miskin. Orang miskin. Ya.
bi'sal walimah, seburuk-buruknya makanan walimah adalah ketika walimah tersebut mengundang orang-orang yang tidak membutuhkan makanan, tapi tidak mengundang orang-orang yang membutuhkan makanan. Makanya ketika antum nanti punya acara walimah, entah untuk yang pertama, kedua, dan ketiganya, ya, jadi ada porsi tertentu ya diberikan di antara tamu undangan tersebut adalah ada anak-anak yatim atau kemudian orang-orang miskin. Ya. Kalau kebanyakan walimah itu mainnya gengsi-gengsian. Dan itu jauh dari sunnah Nabi SAW. Sehingga akibatnya makanan yang harusnya habis itu jadi banyak sih sisanya. Karena yang diundang memang orang-orang yang gak butuh makanan. Ya. Sedangkan mereka yang butuh makan tidak diundang. Itu benar. Ada hadisnya dari Nabi SAW. Bi'sal walimah, apa teks hadisnya, seburuk-buruk walimah adalah ketika yang diundang adalah orang-orang yang mayyabah, orang-orang yang tidak membutuhkan makanan, tapi tidak diundang orang-orang yang justru membutuhkan makanan. Nah, ada lagi? Silakan Pak, betul. Namanya siapa Pak? Biar saya tahu dan ingat namanya. Nama dulu Pak, maaf. Biar saya nggak cuma tahu Pak Ali, Pak Fauzan itu doang. Biar tahu yang lainnya juga. Pak siapa? Pak Muhammad, Masya Allah. Silakan. Iya. Jadi ada istilah fakir, ada istilah apa? Istilah miskin. Ya. Kalau fakir itu adalah siapa? Orang yang apa? Memang tidak punya pekerjaan, tidak punya ya apa namanya materi ya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Tapi kalau orang miskin itu di atasnya sedikit. Dia punya pekerjaan, dia punya harta, dia punya uang, ya, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi makannya sehari-hari. Itu masuk dalam kategori apa? Kategori miskin. Ya, kategori apa? Miskin. Ya, kalau ada orang ngakunya miskin tapi punya HP, HP-nya iPhone, ya, itu bukan miskin namanya. Tapi kalau punya HP, tapi HP-nya yang sederhana, yang memang dia butuh terhadap HP tersebut, misalkan untuk kerjaan dan lain sebagainya. Karena nggak setiap orang yang punya HP itu apa? Kaya raya. Ya, apalagi HP itu kan beragam dan macam-macam harganya. Ya, yang 100.000 juga ada. Ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang jadi patokannya. Jadi kalau misalkan ada orang punya kerjaan, punya pekerjaan harian yang tetap misalkan, tapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya, maka dia termasuk bagian dari kategori orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin. Nah, ada lagi. Baik, silakan. Nah, hmm. Nah, ya harus bersabar. Karena inti daripada mendidik anak itu adalah butuh kesabaran. Ya, makanya ya pahalanya besar. Setiap amalan yang membutuhkan kesabaran yang besar, maka pahalanya besar. Dan sabar itu sendiri juga menjanjikan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak apa? Yang tidak terhitung. Ya, jadi bersabar intinya adalah apa? Adalah bersabar. Harus banyak-banyak bersabar. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya lihat kesalahannya, identifikasi jenis kesalahannya.
Kalau kesalahannya adalah kesalahan yang ringan, kesalahan yang sepele, bisa diberikan nasihat yang baik dengan cara yang baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Biasanya kalau ibu itu lebih cenderung yang suka marah-marah, yang suka teriak-teriak. Kalau yang suka main fisik itu bapak-bapak. Makanya disebutkan di dalam sebuah perkataan, sebentar, saya pernah ada catatan. Dari sebagian para ulama mengatakan, al-ibnu yata'attaru bil abi aksar. Anak laki-laki itu biasanya dia lebih terpengaruh dengan karakter ayahnya, itu lebih dominan. Dia akan lebih cenderung melihat dan mengikuti karakter ayahnya. Wal bintu tata'attaru bil ummi aksar, dan begitu pula seorang anak perempuan biasanya akan dipengaruhi lebih besar oleh siapa? Oleh ibunya. Wal ummahatul jahilatu tariquhunna fit tarbiyati asyatmiyah wad du'a bil mauti wal halal. Dan di antara metode pendidikan para ibu-ibu yang jahil, yang minim ilmunya adalah mereka gampang sekali mencela anaknya, memaki anaknya, neriakin anak-anaknya, bahkan mendoakan anaknya dengan doa yang buruk. Itu kebiasaan siapa? Ibu. Ya bangga. Ya bangga bapak-bapak. Takut istri saya hadir Ustaz. Sedangkan yang dilakukan oleh para laki-laki, para ayah adalah yang dominan, wal abaul jahiluna tariquhum fit tarbiyati abdar. Sedangkan orang tua, seorang ayah biasanya yang dominan, kalau ayahnya adalah yang jahil, nggak punya ilmu, maka yang dominan ketika mendidik anak-anaknya bukan maki-maki, bukan teriak-teriak, tapi langsung apa? Dipukul. Tiba-tiba ditarik cubit, tiba-tiba tarik pukul, pelok, keplak, ya. Itu apa? Metodenya bapak. Ya, jadi itu. Jadi butuh yang namanya kesabaran. Tahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati anak kita. Tahan lisan kita agar kemudian tidak gampang marah-marah, gampang apa berteriak dan lain sebagainya ketika melihat anak-anak kita membuat kesalahan. Intinya adalah apa? Sabar. Dan ini harus saling mengingatkan antara istri dengan suami. Ya, antara istri dengan suami. Kalau suatu saat istrinya yang marah besar kepada anaknya, maka suaminya yang nenangin. Suruh untuk apa? Untuk sabar. Nah, jadi itu kuncinya cuma satu, sabar. Karena didik anak itu enggak mudah, enggak gampang didik anak itu. Didik anak itu sulit dan tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ada orang tua yang sekaligus bekerja jadi guru, itu bisa paham masalah-masalah yang demikian. Ya, bagaimana kesabaran seorang guru dan bagaimana kesabaran seorang orang tua. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik, ada? Tidak ada? Silakan Pak Muhammad. Tanya lagi Pak Muhammad. Kenapa? Kalau mau apa? Iya. Iya. Nah, kalau itu saya nggak ikut-ikutan, Pak. Jawabannya ada di masing-masing. Silakan, ada lagi pertanyaan? Itu ada bab khususnya, Pak, buat pembahasan yang lain. Saya nggak punya ilmunya masalah itu, belum mengamalkan soal. Baik, tidak ada? Cukup? Akhwat nggak ada ya?
Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.